Saudara saya mengidap penyakit asma dan selalu membawa spray pelega pernapasan. Sewaktu-waktu dia mengalami sesak napas, dia semprotkan obat itu ke mulutnya. Terkadang dalam sehari dia bisa beberapa kali menyemprotkannya, terutama jika hawa sedang dingin atau dia dalam keadaan yang sangat lelah. Menghadapi bulan puasa, saya jadi berpikir, apakah semprotan semacam itu membatalkan puasa? Sebab saya sendiri biasa menyemprotkan spray penyegar mulut. Bagaimana hukumnya menyemprotkan penyegar mulut selama puasa untuk menghilangkan bau mulut? Kalau hendak bertemu mitra bisnis, biasanya saya suka tidak percaya diri, lebih-lebih jika sedang berpuasa. Dari Andika di Jakarta. Orang berpuasa memang tidak boleh makan dan minum, atau tepatnya tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam perut. Menyemprotkan spray ke mulut juga tidak boleh, sebab membatalkan puasa. Spray itu kan cairan, jadi ada materinya, bukan sekadar angin. Apalagi efek semprotan itu untuk asma adalah memperlancar pernapasan. Berarti cairan itu masuk ke dalam tenggorokan, ke rongga pernapasan, bahkan hingga ke perut. Lalu bagaimana dengan saudara yang sakit asma tadi? Kalau memang dia tidak tahan, harus menyemprotkan spray itu. Kalau tidak, mungkin dia akan menderita sesak napas atau malah bisa meninggal. Ya, itu tergolong uzur atau darurat karena sakit. Tapi untuk memastikan hal ini, dia harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Kalau dokter bilang dia harus menyemprotkan spray tadi, sebaiknya dia tidak usah puasa alias membatalkan puasanya. Nanti setelah Ramadan, dia wajib mengqadha atau menggantinya di luar bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Persoalannya, bagaimana kalau seorang penderita asma secara umum yang sangat bergantung dengan spray itu setiap hari? Kalau dalam sebulan itu dia terus mengalami sesak napas dan harus menggunakan spray, ya dia tidak usah berpuasa. Nanti seusai bulan Ramadan, dia harus berusaha mengqadha. Sewaktu-waktu dia merasa sehat, dia harus membayar secara mengangsur sampai puasa sebulan terlunasi. Kalau ternyata dia sakit terus dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha hingga datang Ramadan berikutnya, dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda atau tebusan yang harus dibayar oleh seorang muslim karena melakukan kesalahan tertentu dalam ibadah atau meninggalkan ibadah tertentu karena uzur atau halangan, seperti meninggalkan puasa karena sakit, karena berusia lanjut, juga karena sedang menyusui, dan lain-lain. Kalau sampai dia meninggal dan tidak sempat membayar puasanya, maka ahli warisnya wajib menggantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamu soma anhu waliyuhu." Siapa mati dan dia masih menanggung hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya. Alhasil, jangan mengesankan agama Islam itu sulit. Islam itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Walakin bu'istu bil hanifiyyatis samhah." Tetapi aku diutus dengan agama yang mudah dan toleran. Jadi agama itu janganlah dipersulit, tapi jangan pula dipermudah. Lantas bagaimana dengan spray penyegar mulut? Saran Abi sih tinggalkan barang ini selama berpuasa, karena bau mulut bukan tergolong uzur yang membolehkan pembatalan puasa. Lagi pula, bagi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi ketimbang minyak misik atau minyak kesturi. La khulufu famis shaim atyabu indallah mirrihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi ketimbang wanginya minyak misik. Kita pun tak perlu kehilangan kepercayaan diri. Abi kira orang lain bakal memaklumi andai memang mulut bau jika dia tahu sedang berpuasa. Lebih-lebih jika ia seorang muslim juga. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam channel ini, terus ikuti update videonya. Di sana sahabat bisa menemukan banyak hal yang mungkin sebelumnya belum tahu, atau sudah tahu tapi belum jelas, atau sudah jelas tapi belum paham. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.